Oke teman-teman, kali ini saya sudah sampai di SDN Kayu Ringin 16 Kota Bekasi ya. Di sini kita bakal ngasih edukasi nih buat adik-adik yang ada di dalam nih, kelas 5A dari SDN Kayu Ringin 16 tentang cinta tanah air. Edukasinya itu tentang keanekaragaman budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oke, gimana keseruannya? Cek it out. Baik, izinkan kakak untuk memulai kegiatan pada hari ini ya adik-adik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk adik-adik kelas 5A, kelas 5B. Oh, gabung, ini digabung. Oke, terima kasih untuk adik-adik kelas 5. Kakak pernah dengar nih ada istilah tak kenal maka tak sayang, betul nggak? Betul ya, tahu ya? Sebelumnya kakak di sini ingin memperkenalkan diri. Nama kakak Muhammad Ridho dari kampus BSI. Lia. Halo, nama aku Gina Nirmala. Ini. Nama saya Jessica Natalia. Nama aku Alia. Perkenalkan, nama saya Kelvin dari BSI. Kenalkan, nama saya Yola. Yang di belakang ini namanya Calvio ya. Ya, halo Calvio. Yang sekarang di sini kakak bersama teman-teman kakak ini ingin memberikan edukasi sedikit tentang cinta tanah air ya. Dapat kita harus mengenal dan peduli dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Satu, mengenai identitas bangsa. Kekayaan budaya Indonesia merupakan bagian dari identitas bangsa. Dengan mengenal dan memahami kekayaan budaya, kita dapat memahami siapa kita dan dari mana kita berasal. Kedua, menghargai warisan leluhur yang patut dihargai dan nilai besar bukit. Dengan mengenal dan memahami kekayaan budaya, kita dapat menghargai usaha dan kerja keluarga kita. Tiga, meningkatkan rasa bangsa dan percaya diri. Mengenal dan memahami kekayaan budaya dapat meningkatkan rasa bangga dan percaya diri kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Kenapa kita harus mengenal dan peduli dengan budaya yang ada di Indonesia? Yang pertama, mengembangkan toleransi dan kerukunan, mengenal dan memahami kekayaan budaya dapat membantu mengembangkan toleransi dan kerukunan dengan orang lain yang memiliki latar belakang budaya yang kedua, melestarikan kekayaan budaya. Dengan mengenal dan memahami kekayaan budaya, kita dapat membantu melestarikan kekayaan budaya Indonesia untuk generasi mendatang. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Mengenal dan memahami kekayaan budaya dapat membantu mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam berbagai bidang seperti seni musik dan sastra. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Betawi, atau ada yang orang Sunda gitu. Itu tetap jadi satu kelas 5A dan 5B ya kan? Belajarnya bareng, main bareng, ya kan? Ada yang main efek bareng, main ML bareng gitu kan? Ya. Dan kalian nih masih bisa berteman gitu walaupun beda-beda sukunya gitu kan? Yang kedua ada melestarikan kekayaan budaya. Dengan mengenal dan memahami kekayaan budaya, kita dapat membantu melestarikan kekayaan budaya Indonesia untuk generasi mendatang. Nah, Oke, di sini kamu lagi untuk mengenal kekayaan budaya Indonesia. Yang pertama, Indonesia adalah negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau. Yang kedua, Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa dan lebih dari 700 bahasa daerah. Terus di sini ada yang pertama itu ada budaya material.
Budaya material adalah hasil kebudayaan yang bisa dilihat, disentuh, atau digunakan. Ini adalah benda-benda yang telah dibuat oleh manusia sejak lama. Yang pertama, contohnya itu ada pakaian adat. Yang kedua, ada rumah adat. Yang ketiga, ada senjata tradisional. Yang keempat, alat musik. Terus, budaya non-material. Budaya non-material adalah kebudayaan yang tidak bisa dilihat atau disentuh, tetapi bisa didengar, dirasakan, atau dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Budaya non-material sering diwariskan secara turun-temurun, seperti bahasa daerah, tradisi, tarian, kekayaan, dan keagamaan. Contohnya itu tradisi melasti di Bali, tarian piring, bahasa Jawa. Contoh keberagaman budaya adat. Rumah Jonggol itu ada Jawa. Rumah adat Jawa ini dikenal dengan atap limasan yang unik dan 4 tiang utama di tengah yang disebut saka guru. Rumah Jonggol memiliki filosofi Jawa yang mendalam dan umumnya terbuat dari kayu jati. Nama dari Jonggol ini berasal dari Tanjung Kolokol yang berarti dua gunung, melambangkan tempat yang tinggi dan suci. Ada pakaian adat. Di sini ada pakaian adat Betawi. Pakaian adat Betawi yang paling dikenal adalah si pria dan kebaya kecil untuk wanita. Baju kecil dari kecil atau atasan dan celana kecil atau bawahan. Dan sering digunakan oleh mereka atau orang Betawi. Kebaya kecil adalah kebaya tradisional Betawi yang sering dipadukan dengan kayu batik atau Ini produk kebudayaan adat dari Batak. Ulos merupakan bagian penting dari pakaian adat Batak dan memiliki berbagai keunikan yang ada dalam masyarakat. Maka warna yang sering digunakan dalam seni ulos adalah merah, putih, dan hijau. Ulos sering digunakan dalam upacara adat seperti latihan. Sekarang kita masuk ke tarian daerah Indonesia. Yang pertama itu ada tari jaipong. Siapa nih yang pernah nari ini? Ini kan biasanya di Jawa Barat. Sekarang aja. Jadi setiap tarian itu ada maknanya. Yang pertama gerakannya itu ada penciuman, talas, sama mencit. Nah maknanya itu apa sih? Maknanya itu tari jaipong itu menggambarkan wanita tidak pantang menyerah, energi dan berani. Dan nilai yang terkandung itu nilai keindahan atau keindahan hati. Oke, sekarang kakak ada pertanyaan nih. Perkenalkan nama saya Samira. Oke, terima kasih. Silakan. Kak, ini Oke, terima kasih. Itu lagi buat teman kita. Kakak dan teman-teman kakak mengucapkan kata maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan dan etika-etika dari kakak-kakak yang kurang berkenan di hati adik-adik. Semoga adanya kegiatan pada kali ini memberikan inovasi atau memberikan sedikit rasa bangga atau rasa kita semakin wah gue pengen banget nih gitu, gue pengen banget melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia supaya nggak pudar gitu ya. Duduk. Oke teman-teman, kita sudah selesai melaksanakan sosialisasi di SDN Kayu Ringin 16. Semoga dengan adanya acara kegiatan sosialisasi ini bisa menimbulkan dampak yang baik untuk adik-adik yang ada di SDN Kayu Ringin 16 ini. Sekian,
dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.